Pemirsa, rambut adalah mahkota bagi yang memilikinya. Oleh karena itu, pada suatu wilayah tertentu ada ritual atau upacara khusus dalam rangka memotong rambut itu sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap kelahiran manusia tersebut dalam konsep manusiaatnya. Contohnya di Bali kita kenal dengan Mekutangbok. Lalu adakah wilayah lain di belahan Nusantara ini juga melakukan ritual khusus sebagai bentuk penghormatan kepada manusia itu sendiri dan juga meneruskan dan melestarikan warisan budaya leluhur itu? Bersama saya Jurta Vakansi Lobby Omnivora, simak informasi selengkapnya terkait budaya Nusantara, ritual potong rambut. Pemirsa, ada filosofi mendalam di balik tradisi cukur rambut pertama bagi anak. Tradisi cukur rambut pertama anak rupanya tidak hanya dikenal di Bali, tetapi juga menjadi bagian penting dalam berbagai budaya sebagai bentuk ritual istimewa untuk menandai perkembangan seorang anak. Berikut ini adalah ritual cukur rambut yang ada di seluruh Indonesia untuk anak-anak. 1. Upacara Mekutangbok anak-anak Hindu di Bali. Mekutangbok atau potong rambut merupakan ritual pada bayi yang dilakukan bersamaan dengan upacara 3 bulanan. Konsep ritual Mekutangbok ini merupakan bentuk pengharmonisan ketika sifat Sang Hyang Widiwasa pada diri manusia mulai memasuki alam material. Dalam kata lain, kelahiran manusia sesungguhnya mengalami proses degradasi dari alam spirit menuju alam material. Ketika manusia memasuki alam material, maka Sang Hyang Atman menjadi ternoda di dalamnya. Supaya alam spiritual dan material pada mikrokosmos atau angga sarira menjadi harmoni adalah melalui ritual Mekutangbok. Mekutangbok merupakan ritual ngelinggihin atau menstanakan Sang Hyang Pancabrahma pada kepala bayi atau siwa dwaranya. Pancabrahma terdiri dari Ang, yaitu pikiran, Tang, matahari, Sang, bulan, Bang, kesucian, dan Ing, Siwa Mahabrahma. Melalui ritual tersebut, itu artinya manusia telah mengalami proses gradasi atau proses peningkatan dari alam material menjadi alam kecerdasan spiritual dengan memotong kelima fokus atau tempat daripada mala-mala yang ada, kemudian disomya atau disucikan dengan Pancabrahma. Setelah melalui proses Pancabrahma ini, manusia memasuki peningkatan derajat atau sudah tidak disebut Sudra ataupun manusia rendah. Sudra dalam agama merupakan orang yang sama sekali tidak pernah tersentuh ritual manusiaatnya. Bila sudah dilakukan ritual Mekutangbok, dia sudah mengalami proses pengembangan diri. Oleh karena itu, setelah potong rambut, anak sudah bisa diajak sembahyang ke pura. Itu artinya statusnya sudah sah menjadi manusia. Sebab di mata Hindu, manusia yang sah merupakan manusia yang memiliki pikiran. Melalui pikiran, manusia akan terus berupaya mengembangkan kemanusiaannya. Lalu kapan seorang manusia itu sah menjadi manusia? Berdasarkan sastra, ada sebuah agregation atau persetujuan di mana alam semesta bersatu dengan alam spiritual. Hal tersebut dikatakan terjadi ketika manusia berusia 3 bulan. Namun ketika si bayi terlahir dari keluarga yang tidak mampu, maka bisa dilakukan bersamaan dengan ritual menginjak bumi, yaitu ketika berumur 1 oton atau 6 bulan, atau 3 oton 18 bulan. Apakah ritual Mekutangbok harus digundul? Potong rambut tidak harus digundul. Megundul hanya sebuah keyakinan yang keliru. Banyak yang berpikir kalau belum digundul segala mala atau letah yang berasal dari rahim si ibu akan melekat pada bayi. Kalau logikanya seperti itu, maka semua yang ada pada bayi harus dihabisi, sebab tubuh juga berasal dari rahim ibu.
2. Upacara cukur rambut suku Mamulak Numbei, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ritual adat Koi Ulun atau cukur rambut suku Mamulak Kampung Numbei, NTT adalah suatu ritual pemotongan atau pencukuran rambut untuk anak-anak dari suku Mamulak Kampung Numbei, Desa Katri, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan kegiatan upacara adat Koi Ulun adalah membersihkan atau membebaskan si anak dari anin etnomoras kelakar atau kesialan, kesedihan, sakit, dan malapetaka. Adapun persyaratan atau kewajiban bagi anak-anak anggota suku Mamulak untuk mengikuti ritual adat antara lain: 1. Di dalam keluarga anak pertama laki dan anak kedua perempuan dan juga sebaliknya harus mengikuti upacara adat ini. Hal ini mengingatkan anggota suku Mamulak bahwa anak sulung dan anak kedua, yakni semisal laki-laki sebagai yang sulung, yang kedua perempuan, maka harus mengikuti upacara adat Koi Ulun. Bagi anak laki-laki dan perempuan, sebelum melewati ritus upacara adat yang satu ini, maka dilarang keras rambutnya dipotong atau dicukur karena luli atau pemali. 2. Kesiapan dari kedua orang tua yakni ayah dan ibu dari anak-anak yang bersangkutan untuk melangsungkan ritual Koi Ulun sesuai dengan kesepakatan bersama anggota suku dengan Befukun atau kepala suku Mamulak. 3. Ritual adat Koi Ulun dilakukan secara berpasang-pasangan. Untuk anak laki-laki dan perempuan, keluarga harus menyiapkan 1 ekor babi untuk disembelih. Waktu upacara adat Koi Ulun ditentukan berdasarkan hasil musyawarah anggota suku bersama kepala suku Mamulak Numbei. Kegiatan dilaksanakan pada sore hari, antara lain Kuru Wefohon atau Hola Wefohon, artinya mengambil air yang dianggap suci dan sakral di sumber mata air Wekavatu di hutan lindung Kateri oleh Ferek Hukum atau ibu penjaga rumah adat suku. Kemudian Halaka Badut Timur Iha Kakaluk, artinya menyalakan lampu pelita tradisional pada tiang agung di dalam rumah adat suku Mamulak. Dilanjutkan Haleka Tudik Lulik, artinya mempersembahkan pisau pemali yang nanti digunakan untuk membunuh babi yang darahnya diperciki pada tiang agung atau kakaluk rumah adat. Kemudian ritual Haleka Mama, artinya mempersembahkan sirih pinang kepada para leluhur. Di hari kedua, kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari sampai dengan selesai, antara lain kegiatan Hoda Fahiba, artinya penyembelihan darah babi pada kakuluk. Selanjutnya adalah Koi Ulun, cukur rambut. Setiap anak yang dipanggil namanya didampingi Ina Fetok atau tante atau bibi keluarga bapak maju di hadapan Befukun Mamulak atau kepala sukunya. Ina Fetok duduk bersila sambil memangku si anak agar rambutnya dipotong atau dicukur. Rambut yang dicukur disimpan pada sehelai daun pisang dan disimpan pada tempat sirih atau hanematan. Dilanjutkan ritual Ha Adat, artinya makan adat. Semua anak yang rambutnya telah dicukur akan makan bersama keluarga dari bapak. Makanan ini disuguhkan oleh ferek-ferek atau ibu-ibu Fukun Mamulak pada Bikan Timur atau piring tradisional yang terbuat dari lumpur atau tanah liat yang sudah diolah dan steril digunakan. Pada saat makan tidak boleh tegur sapa karena dianggap pamali. Makanan dan daging yang ada di dalam bikan haruslah dihabiskan. Penyerahan lukton atau uang logam pada kepala suku Mamulak sebagai bentuk ungkapan syukur dan terima kasih. Uang logam zaman dahulu ini akan disimpan pada tempat yang disediakan yakni kelewat di dalam rumah adat suku Mamulak. Kearifan lokal masyarakat suku Mamulak Kampung Numbei ini memiliki nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan dasar hidup bermasyarakat untuk membangun karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut pantas dijadikan fondamen hidup karena di dalamnya terkandung aspek Hatene, Hanoin, dan Halauk. Hatene mengandung arti tahu tentang jati diri sebagai makhluk Tuhan, yaitu sehebat-hebatnya manusia tetap di bawah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Hanoin artinya manusia tidak boleh lupa bahwa dirinya kelak akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Halauk berarti manusia wajib untuk menyempatkan diri mengingat Tuhan dengan cara berdoa. 3. Upacara Mamupus Rambut Suku Batak Toba.
Tulang dalam Batak Toba memiliki fungsi atau peran yang sangat strategis, sehingga keberadaan tulang pada ulaon adat tidak boleh diabaikan atau disepelekan. Tulang adalah saudara laki-laki ibu atau mama, sedangkan mertua si matua adalah hula-hula istri. Fungsi dan peran tulang terhadap bere pada Batak Toba sungguh paling penting sejak dari lahir, berumah tangga atau kawin, meninggal, dan mengungkal holi. Selanjutnya ada ungkapan Batak Toba menyatakan tulang tidak bisa diganti, sedangkan mertua bisa diganti, yang menunjukkan betapa tingginya eksistensi tulang pada Batak Toba. Saat bayi baru lahir pada suku Batak Toba diserahkan kepada tulangnya, dan biasanya pada saat itulah tulangnya menggunting atau manimburi rambut berenya. Menggunting rambut atau manimburi bertujuan agar ubun-ubun atau parsambubuan si bayi menjadi kuat dan keras, yang bermakna supaya si bayi sehat-sehat dan panjang umur. Selanjutnya, bila si orang tua bayi telah merencanakan nama bayinya, maka tulang bisa menambahkan nama berenya. Dari gambaran itulah kita mengetahui betapa pentingnya peranan tulang terhadap bere suku Batak Toba. Tetapi pada era belakangan ini, ulaon pabingkon bere kepada tulangnya, sekaligus memangkas rambut bere pertama kalinya, sepertinya sudah jarang dilakukan, terlebih di perantauan dan kota-kota besar. Padahal pabingkon bere memangkas rambut atau manimburi merupakan penghormatan paling pertama dari seorang bere kepada tulangnya. Makna tulang sitopak parsambubuan sudah cenderung sebatas kata-kata saja yang lama-kelamaan hilang begitu saja. Akibatnya, fungsi peran tulang terhadap berenya semakin menipis, bahkan hilang sama sekali pada suku Batak Toba. 4. Upacara potong rambut selapanan pada adat Jawa. Selapanan adalah cukur rambut atau cukuran, yaitu saat bayi memasuki usia 35 hari yang menurut tradisi Jawa berarti hari jadi seseorang, atau boleh juga dikenal dengan wiyosan tinggalan dalam istilah golongan bangsawan. Cukuran kerap disebut upacara pasaran. Pasar berarti cukur, merupakan babak awal dari upacara selapan. Dalam tata cara keraton, yang pertama kali berhak mencukur rambut kepala si bayi adalah sultan, kemudian diteruskan secara bergilir oleh para kerabat putri angkatan tua atau bini sepuh. Selama proses pencukuran, biasanya kemenyan dibakar dan kepala bayi pun dibasahi dengan air kembang setaman. Setelah rambut habis tercukur, maka dilanjutkan dengan proses pengguntingan kuku. Seluruh guntingan rambut dan kuku dimasukkan ke dalam kotak kayu atau kandil baru. Setelah itu dibungkus dengan kain putih untuk nantinya dibawa ke pelataran masjid agar ditanam di tempat penanaman ari-ari si bayi. Untuk kalangan petani Jawa, pencukuran rambut dilakukan oleh dukun yang mengolesi kepala bayi dengan air sabun agar mudah dicukur. Kemudian cukuran rambut itu ditaruh dalam mangkuk berisi air yang diberi daun dadap serep dan bunga. Adapun upacara selapanan ini sendiri merupakan bentuk rasa syukur atas berkat dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada sang bayi dan juga ibunya. Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Primbon Jawa, ada beberapa hal yang perlu dipatuhi dalam pelaksanaan selapanan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa rambut dan kuku bayi yang telah dipotong harus disimpan bersama dengan tali pusar serta kotoran kelelawar yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Selain itu adalah jumlah dan jenis makanan yang disajikan dalam bancakan pada upacara selapanan merupakan angka ganjil, karena angka ganjil dipercaya sebagai angka keberuntungan. Semua hal tersebut merupakan salah satu nilai budaya Jawa yang masih sangat kental dan penuh dengan makna filosofis yang sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Lima, upacara potong rambut gimbal Dieng Wonosobo. Ruwatan rambut gimbal adalah upacara pemotongan atau cukur rambut pada anak-anak berambut gimbal atau gembel yang dilakukan oleh masyarakat di daerah dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau, Jawa Tengah.
Ritual ruwatan yang diadakan pada tanggal 1 Suro menurut kalender Jawa ini bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari sukerta atau sesuker atau kesialan, kesedihan, ataupun malapetaka. Adapun kepercayaan bahwa anak-anak berambut gimbal adalah keturunan Kiai Kolodete atau titipan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul menjadi mitos turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Dieng. Mereka juga percaya bahwa rambut gimbal hanya boleh dipotong bila anak yang bersangkutan sudah menghendaki atau memintanya dan harus dilakukan melalui ritual ruat atau ruatan yang dipimpin tetua adat setempat. Uniknya, ruatan ini hanya dapat dilakukan setelah orang tua memenuhi permintaan apapun yang diajukan oleh sang anak. Konon, jika pemotongan rambut gimbal tidak dilakukan melalui ritual sakral, rambut gimbal akan kembali tumbuh dan si anak cenderung sakit-sakitan. Tradisi ruatan rambut gimbal menarik perhatian masyarakat umum, terlebih orang-orang dari luar daerah Dieng. Seiring berjalannya waktu, tradisi ritual yang unik ini digelar sebagai pertunjukan budaya. Kemudian hari ruatan rambut gimbal yang dilakukan secara massal menjadi bagian penting dari Festival Budaya Dieng, yaitu Dieng Culture Festival yang digelar setiap tahun. Lan badhe nyuwun dumateng para pepundhen lan para leluhur saindhing Nuswantara sageda aman slamet, sageda adem lan asrep. Kawula nyuwun dumateng Gusti Ingkang Maha Agung, Gusti Ingkang Maha Linangkung sageda njampangono lan Baik pemirsa, demikianlah ritual cukur rambut yang ada di beberapa wilayah di seluruh Nusantara menurut adat Bali, Jawa, NTT, Dieng, dan juga beberapa adat yang lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.